rapi selalu. Setiap hari ku bersihkan rumahku, dengan ikhlas hati ku membantu ibu. Setiap hari ku bersihkan rumahku, dengan ikhlas hati ku membantu ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Kak Dian. Kali ini Kak Dian akan membersamai adik-adik belajar mengenai rumahku. Ya, sebelumnya apakah adik-adik tahu apa itu rumah? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Rumah adalah tempat kita tinggal bersama keluarga kita. Nah, seperti ini gambaran rumah. Dilihat dari gambar ini, rumah itu memiliki bagian-bagian yang amat penting. Kita sebutkan bagian-bagian yang terlihat dari gambar ini ya adik-adik. Yang pertama, ada jendela, ada pintu, ada atap, ada lantai, dan juga ada dinding sebagai pondasi. Di video kali ini, dalam pelajaran rumahku, adik-adik akan mempelajari mengenai rumah dan bagian-bagiannya. Tak lupa adab di dalam rumah. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah ya adik-adik. Yang pertama, ada kamar tidur. Kamar tidur ini berfungsi sebagai tempat kita untuk tidur. Tidak cuma untuk tidur ya adik-adik, tapi juga bisa untuk belajar, untuk bermain, atau yang lainnya. Di kamar tidur ini terdapat beberapa barang, yaitu antara lain ada kasur, ada bantal, ada guling, ada selimut, ada almari, ada meja, dan ada kursi. Nah, sekarang kita sebutkan fungsinya masing-masing ya adik-adik. Yang pertama, kasur. Kasur sebagai tempat untuk kita tidur. Yang kedua, ada bantal sebagai tempat untuk kita meletakkan kepala saat tidur. Yang ketiga, ada guling. Ini juga untuk kita tidur. Dan selanjutnya, ada selimut untuk menjaga kita dari dinginnya malam. Nah, selanjutnya ada meja belajar. Wah, ini yang paling penting buat adik-adik. Meja belajar ini fungsinya untuk tempat adik-adik belajar. Dan selanjutnya ada almari untuk menyimpan baju dan lain-lainnya. Di meja belajar biasanya ada buku atau mainan. Buku dan mainan ini gunanya untuk belajar adik-adik. Oh iya, di kamar tidur ini kan kita bisa tidur ya adik-adik. Kakak akan kasih tahu kalian bagaimana doa menjelang tidur. Nah, seperti ini doanya. Ayah dan bunda di rumah bisa ya mendampingi adik-adik untuk membaca doanya. Selanjutnya kita belajar mengenai dapur ya adik-adik. Di dapur terdapat banyak barang, dan ada juga beberapa barang yang tidak boleh dipegang oleh adik-adik tanpa diawasi oleh orang tua. Barang-barang yang ada di dapur antara lain ada kompor, ada kulkas, ada meja makan, ada wajan, ada panci, ada pisau, gunting, dan peralatan masak lainnya. Nah adik-adik, jika kalian bermain di dapur, tidak boleh bermainan kompor ya, karena itu sangat berbahaya. Kalau adik-adik ingin belajar memasak, harus didampingi oleh orang tua. Dan adik-adik tidak boleh mainan pisau sembarangan, karena pisau itu tajam. Jadi kalian tidak boleh bermain sembarangan tanpa didampingi orang tua. Selanjutnya kita bergeser ke kamar mandi. Nah, ini gambar kamar mandinya. Di kamar mandi ini juga ada beberapa barang. Antara lain ada bak mandi, ada kloset, ada sikat mandi, ada sikat kamar mandi, ada sikat gigi, sabun, dan lain-lainnya. Di kamar mandi ini juga ada adabnya adik-adik. Pertama, adik-adik jika ingin masuk ke kamar mandi harus berdoa terlebih dahulu. Iya, apakah siapa yang udah tahu bagaimana doa masuk kamar mandi? Wah, sepertinya banyak yang belum tahu ya. Nah, ini kakak tunjukkan doa masuk kamar mandi. Ayah dan bunda bisa membimbing adik-adik untuk membaca doa dan menghafalkannya. Doa ini dibaca sebelum masuk kamar mandi.
Nah, adab selanjutnya adalah masuk ke kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Dan selama di kamar mandi kita tidak boleh ngobrol ya adik-adik, kita nggak boleh menjawab salam juga, dan kita tidak boleh menyebut nama Allah di dalam kamar mandi. Dan kita dianjurkan untuk tidak berlama-lama di kamar mandi. Jadi adik-adik jika ingin bermain air di luar kamar mandi ya, karena di dalam kamar mandi itu banyak setannya. Serem ya adik-adik ya. Selanjutnya ada adab keluar kamar mandi. Jika keluar kamar mandi itu lebih baik jika keluar kamar mandi dianjurkan untuk mendahulukan kaki kanan dan juga melafalkan doa. Seperti ini doanya. Ayah dan bunda bisa membimbing adik-adik ya untuk melafalkan doa keluar kamar mandi. Nah, seperti itu adab dan barang-barang yang ada di kamar mandi. Selanjutnya kita belajar mengenai ruang tamu. Wah, dan ini gambar ruang tamunya. Ruang tamu itu berfungsi sebagai ruangan untuk menerima tamu atau tempat batasan orang lain yang berkunjung ke rumah kita. Karena adik-adik tidak sembarang orang diperbolehkan masuk rumah ya. Ada batasan-batasan tertentu untuk orang lain boleh masuk ke dalam rumah kita. Nah, di ruang tamu ini terdapat kursi tamu, meja tamu, ada tambahan vas bunganya juga, dan ada beberapa pernak-pernik yang menghiasi ruang tamu. Nah, adik-adik di sini siapa yang suka bermain ke rumah temannya? Atau bertamu ke rumah saudaranya? Adik-adik kalau bermain ke rumah saudara atau teman, ingat ya, kita punya adab untuk bertamu. Nah, kali ini kita juga akan belajar mengenai adab bertamu. Nah, seperti ini adab bertamu. Yang pertama, sebelum masuk rumah kita dianjurkan untuk mengetok pintu. Tok tok tok. Tok tok tok. Tok 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 sampai 3 kali. Dan juga mengucapkan salam. Assalamualaikum. Atau juga ditambahkan dengan memanggil namanya. Misal, Assalamualaikum. Haura, ayo kita main. Atau Assalamualaikum, Haura, ini aku, Salma. Seperti itu. Setelah dibukakan pintunya, alangkah lebih baiknya kita tidak berdiri di depan pintu adik-adik. Kita agak minggir sedikit supaya yang punya rumah tidak kaget saat membuka pintu. Nah, jika sudah diperkenankan masuk, kita hendaknya duduk dengan sopan. Iya, duduk dengan sopan. Jika dihidangkan makanan, kita boleh mengambil makanan dengan syarat tidak berlebihan. Dan lebih utama jika kita mengambil makanan yang lebih dekat dari posisi kita. Selain itu, jika kita bertamu juga tidak boleh keluar masuk ruangan tanpa kita minta izin. Jika adik-adik ingin bermain, meminjam mainan temannya harus izin terlebih dahulu dengan yang punya. Tidak boleh asal ambil. Baik, siap? Siap adik-adik? Siap dong, pasti siap dong. Oh iya adik-adik, selain adab tadi, ada juga doa untuk masuk dan keluar rumah. Doa untuk masuk keluar rumah seperti ini bunyinya. Ayah dan bunda yang mendampingi adik-adik belajar bisa mengajarkan doa ini ya dan menghafalkannya. Selain doa masuk rumah, ada juga doa keluar rumah. Nah, adik-adik jangan lupa minta tolong ayah bunda ya untuk mengajarkan doa-doa tersebut. Selanjutnya, setelah adab bertamu, ada adab berkebun. Wah, ini gambar kebunnya. Dan sebelum kita masuk ke adab, kita belajar fungsi berkebun. Apa sih fungsi berkebun? Ada yang tahu? Ya, fungsi berkebun adalah untuk melatih diri kita belajar mengenai alam. Selain itu, dengan kita punya kebun akan membantu kita. Selain itu, dengan aktivitas berkebun, kita menjadi lebih menyayangi lingkungan dan memperhatikan sekitar kita. Kita juga bisa belajar tentang alam, tumbuhan, hewan-hewanan yang ada di kebun kita. Karena adik-adik kita ini hidupnya berdampingan dengan alam, sehingga kita juga harus perhatian terhadap alam. Salah satunya dengan cara berkebun. Berkebun ini kita bisa lakukan setiap hari di rumah. Ayah dan bunda juga bisa mengajak adik-adik untuk berkebun setiap hari.
atau setiap akhir pekan, supaya adik-adik bisa belajar mengenai alam. Nah, dari berkebun ini, misal kita menanam tomat, kita bisa dengan mudah mendapatkan tomat tanpa harus beli di pasar. Dengan menanam cabai, kita bisa mendapatkan cabai tanpa harus beli ke pasar. Begitupun dengan sayur-sayuran lainnya. Di kebun biasanya ada hewan-hewan kecil ini adik-adik, seperti ada siput, ada cacing, ada belalang, ada ulat, dan yang lainnya. Sehingga adik-adik bisa tahu apa sih itu ulat, apa itu siput, apa itu cacing, dan lain-lainnya. Dengan berkebun, adik-adik juga bisa belajar untuk aktif dan berani. Nah, seperti itu adik-adik pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, kakak mau mengajak adik-adik bernyanyi. Kita bernyanyi ya, kita bernyanyi lagu Kebunku. Pada bisa kan ya? Kalau tidak bisa, ayah bunda yang mendampingin bisa ya membantu adik-adik. Sebelum kita tutup, kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita nyanyi lagu Kebunku. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semuanya, mawar melati, semuanya indah. Ya, seperti itu nyanyian kita pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya kakak tutup ya. Bila ada salahnya kakak mohon maaf. Dan adik-adik jangan lupa untuk terus mengulangi pembelajaran kali ini ya, supaya adik-adik tetap ingat dan adik-adik tidak ketinggalan. Supaya adik-adik tetap ingat dan tidak lupa akan pembelajaran. Ayah bunda juga jangan lupa ya untuk selalu mengajarkan adik-adik dan membimbing adik-adik menghafalkan doa dan menerapkan adab-adab di rumah. Oke, sekian dari kakak. Bila ada kurangnya kakak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.